Saya Sanadya Katari. Saya Muhammad Akbar. Saya Andrea Junwarsa. Saya Teresa Rusdi. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di setiap wilayahnya. Bahasa daerah tersebut merupakan bagian penting dari identitas nasional dan kearifan lokal. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi membuat penggunaan bahasa daerah menjadi berkurang. Maka dari itu pentingnya kita untuk memahami peran dan keberlanjutan bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat. Definisi opini adalah pandangan pribadi tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan individu. Opini tidak selalu berdasarkan fakta atau data objektif, melainkan seiring mencerminkan perspektif pribadi. Ciri opini, yaitu ada dua. Yang pertama ada opini bersifat pribadi dan mencerminkan pandangan, perasaan, atau penilaian individu terhadap suatu topik. Dan yang kedua ada opini tidak selalu didasarkan pada data atau fakta yang dapat dibuktikan secara objektif. Terima kasih. Sebagai contoh studi kasus, dominasi bahasa Palembang Makassar versus kepunahan bahasa Palembang Halus, yang dimana ini menyebabkan pergeseran nilai sosial, di mana anak muda merasa bahasa halus terlalu rumit dan kaku, mereka lebih nyaman menggunakan bahasa kasar yang dianggap lebih santai dan gaul. Dampaknya, hilang identitas kesatuan khas Palembang dalam komunikasi antar generasi. Upaya pelestariannya adalah munculnya konten inspiratif dari influencer lokal yang menyelipkan bahasa daerah guna untuk memikat minat dari generasi milenial dan generasi Z, dan juga yaitu mengadakan pesta seni daerah pada acara pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai penggunaan bahasa daerah. Jadi di sini saya membagi menjadi dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya sendiri, bahasa daerah ini cukup bagus karena dapat melestarikan budaya bangsa dan menjadikan identitas nasional. Dan juga bahasa daerah ini dapat digunakan untuk menjadi penambah pengetahuan bagi kaum muda dan dapat menjadi komunikasi dengan teman yang satu daerah. Kemudian untuk sisi negatifnya sendiri, penggunaan bahasa daerah ini dapat menjadi penghalang jika digunakan di lingkungan yang beragam. Juga anak muda yang menggunakan bahasa daerah ini dapat kesulitan untuk menggunakan bahasa secara formal dan nasional. Menurut saya, generasi ini dapat memperkenalkan bahasa dari daerah mereka masing-masing melalui media sosial, terutama seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, dan media sosial lainnya, agar bahasa daerah mereka masing-masing ini dikenal oleh masyarakat lainnya, dan juga agar tetap relevan di zaman sekarang, mengingat banyak sekali bahasa yang diciptakan oleh generasi Z ini. Menurut opini saya, bahasa daerah itu adalah sangat penting karena untuk melestarikan budaya-budaya di daerah masing-masing. Karena di zaman sekarang jarang sekali menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena sudah banyak menggunakan bahasa-bahasa internasional, contohnya bahasa Indonesia. Jadi untuk melestarikan bahasa daerah itu sangat penting menurut opini saya. Menurut pendapat saya, penggunaan bahasa daerah itu merupakan salah satu hal yang baik dilakukan, karena bahasa daerah itu merupakan salah satu identitas dari suatu daerah tersebut. Nah, tetapi jika kita berada di ruang lingkup yang lebih luas, yang lebih besar, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa nasional. Nah, jika kita di ruang lingkup yang lebih kecil, barulah kita memakai bahasa daerah tersebut. Menurut opini saya, bahasa daerah sangat penting untuk dilestarikan karena merupakan salah satu identitas dari suatu bangsa. Namun, penggunaan bahasa daerah tersebut harus diseimbangi dengan bahasa Indonesia agar komunikasi antar masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Dengan demikian, bahasa daerah tetap bisa dilestarikan tanpa menghambat komunikasi nasional. Baiklah, sekian video dari pemaparan kami. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.